kota metropolitan. Di era maju ini, anak-anak yang harusnya mendapatkan fasilitas pendidikan, tapi kenyataannya masih banyak anak-anak yang harus berjuang merasakan kerasnya hidup di jalanan. Masalah ekonomi menjadi penghalang utama mereka untuk mengakses pendidikan yang layak. Mereka terjebak di dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Tanpa biaya yang cukup, banyak dari mereka yang terpaksa putus sekolah dan kembali ke jalanan. Namun, mimpi mereka tetap menyala. Ya menurut saya mah karena keadaan faktor ekonomi yang orang tuanya kurang mampu untuk membiayai sekolah gitu. Ya ini kan masalahnya udah banyak banget ya, sering dilihat apalagi anak-anak yang mungkin yang kita sering lihat di pinggir jalan, mereka harus ngamen, mengemis gitu. Ya pasti penting buat masa depannya gitu. Oh iya, penting banget. Soalnya kan biar nggak terjadi lagi apa yang terjadi sama mereka, sama mungkin nanti generasi selanjutnya. Ya. Dari kisah anak-anak yang berjuang untuk meraih pendidikan, kita beralih ke sebuah tempat yang penuh inspirasi. Taman Baca Masyarakat Kolong yang didirikan oleh komunitas fisip mengajar dari UIN telah menjadi oasis bagi anak-anak yang ingin belajar dan juga bermimpi. Selamat siang pemirsa, sekarang saya sudah berada di Taman Baca Masyarakat Kolong yang terletak di Jalan Sartika Dewi, Ciputat Timur. Di sini kita bisa menyaksikan kegiatan mereka yang diadakan setiap hari minggunya, yaitu Minggu Ceria yang diadakan pada pukul 2 sampai 4 sore dan dihadiri oleh sekitar 35 sampai 40 anak. Dengan dedikasi dan semangat yang tak kenal lelah, para relawan di Taman Baca Masyarakat Kolong menyediakan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di sekitar sini. Di sini, mereka tidak hanya belajar, membaca, dan juga menulis, tetapi mereka juga mendapatkan dukungan moral dan semangat untuk terus bermimpi. Tempat ini menjadi bukti nyata bahwa ketika kita peduli dan bertindak, perubahan yang berarti bisa terwujud. Halo Kak, selamat siang. Bisa perkenalkan namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Abdillah Izati, biasa dipanggil di sini Kak Abi. Kak Abi bisa dijelasin nih di Taman Baca Masyarakat Kolong ini sebagai apa? Di sini kebetulan aku sebagai wakil ketua TBM Kolong. Nah, Kak Abi ini kan sebagai wakil ketua nih, boleh dijelasin nggak Kak sejarah tentang Taman Baca Kolong Masyarakat ini? Untuk sejarahnya sendiri, TBM Kolong itu terbentuk tahun 2016 ya. Itu kolaborasi antara OI Tangsel dan Fisip Mengajar UIN. Dan inisiasinya itu dari Kak Doni dan beberapa pengurus OI. Akhirnya mereka berkolaborasi dan membentuk Taman Baca. Pada mulanya cuma sebentuk gubuk dengan isi berbagai buku macam ya. Jadi belum ada kegiatan seperti ini. Kegiatan ini tuh dilakukan 2016 akhir sampai pokoknya sekitar gitu 2016 akhir. Itu juga anak-anaknya nggak sebanyak sekarang, jadi pada awalnya cuma kita narik anak-anak sekitar buat ayo kita sini, nanti pulangnya dapat hadiah. Waktunya pun beragam ya, nggak selalu hari Minggu jam 2 sampai 4, dulu masih pagi ataupun tiba sore kayak gitu, mencari formula buat anak-anak tuh bisa ramai di hari Minggu kayak gitu. Berarti kan kakak tadi kan narik-narik anaknya lumayan panjang tuh Kak waktunya. Ada kendala sendiri nggak Kak? Soalnya kan ini awalnya kosong kan ya Kak, belum jadi taman seperti ini. Kalau kendalanya sih mungkin emang karena kita di tengah jalan ya, di bawah kolong flyover, jadi penilaian orang-orang tuh cukup negatif pada awalnya kan, karena emang disinggahinya bukan sama anak-anak biasa aja, ada anak-anak jalanan, anak pang kayak gitu. Banyak kaum-kaum yang dipandang negatif sama orang-orang sekitar. Jadi kendalanya sih mungkin itu doang di awal. Cuman kita membangun ini dengan tujuan baik, jadi masyarakat sekitar pun akhirnya kebangun ke bentuk kalau ini tuh ternyata kegiatannya positif. Jadi akhirnya ya
seiringnya berjalannya waktu malah support dari warga sekitar atau pemerintahan pun sangat-sangat luar biasa sih supportnya. Kalau tadi aku dengar kan ada kolaborasi antar pemerintah dari Tangsel sama UIN ya kak. Berarti kalau boleh tahu volunteer di sini dari UIN juga kak atau ada komunitas sendirinya kak? Kalau volunteer dari sini semua ya kita beragam ya. Jadi nggak selalu tentang anak UIN atau anak ini. Jadi kita open recruitment volunteer. Jadi mau dari mana aja mereka silakan bisa hadir, bisa bergabung dengan kita gitu. Kalau ke pemerintahan itu kita cuma buat apa ya? Struktural itu sebenarnya ada kita dari TBM sendiri punya struktural sendiri, dan untuk kolaborasi ke pemerintahan kita sebatas mereka mau support kita sebagai apa gitu. Karena kan kita di bidang pendidikan ya, kita juga bekerja sama Dindik, Perpusda gitu, seperti itu sih kan. Terus kalau kita lihat ini kan ramai nih ke anak-anaknya. Kalau dibandingkan dengan kan kita ada masa pandemi nih, ada perbandingan nggak sih kak jumlah anak sebelum pandemi sama sesudah pandemi seperti sekarang? Sangat drastis ya kak. Sebelum pandemi itu kita bisa sampai 200 anak jumlah anak-anak peserta yang hadir ya untuk kegiatan. Selepas dari pandemi itu kita benar-benar ngelakuin kegiatan di TBM Kolong sendiri, dan kita akhirnya menjemput bola ke anak-anak ke daerah Kelurahan Cipayung atau belakang Pasar Ciputat. Jadi kita menjemput, kita membuat kegiatan di sana. Jadi anak-anaknya berkisar 30 sampai 50 anak paling banyaknya. Dan pas kita buka lagi kegiatan di TBM Kolong sendiri, anak terbanyak itu sampai 70 doang kak. Turunnya cukup drastis ya. Cuman ya kita tetap gimana ya caranya bisa anak-anak biar bisa tetap giat belajar lagi di sini. Kita akhirnya mengevaluasi terus kegiatan gitu. Tadi kan ada evaluasi nih kak, terus saat tadi aku juga lihat ada absennya. Nah ada cara dari TBM Kolong sendiri nggak kak untuk anak-anaknya biar rajin gitu kak ikut aktivitas di sini? Ada cara sendiri nggak kak? Kalau itu kita benar-benar ngelakuin banyak cara sih kak. Untuk kegiatan sendiri kita gimana caranya anak-anak tetap tertarik ikut kegiatan dengan kita kayak dongeng atau berkreasi lagi dengan anak-anak. Terus juga kita menarik anak-anak yang udah cukup dewasa buat jadi volunteering, mereka buat yang ngajar adik-adiknya kayak gitu. Terus anak-anak sekitar kita tarikin, ayo ikutan buat ikut gabungan kita lagi kayak gitu sih kak. Meski sering terlupakan oleh banyak orang, anak-anak ini tetap semangat dalam bertekad untuk mengubah nasib hidup mereka. Mereka adalah bintang yang bersinar terang di bawah kolong jembatan. Dengan buku sebagai jendela dunia, mereka menggapai ilmu dan impian mereka. Pendidikan adalah kunci pembebasan mereka dari kerasnya kehidupan jalanan. Di tempat ini, mereka belajar bahwa tidak ada yang mustahil. Mereka layak untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak-anak lainnya. Taman Baca Masyarakat Kolong, tempat di mana impian besar dimulai dari langkah kecil. Di sini, di tempat yang sederhana ini, harapan tumbuh dan masa depan cerah dimulai. Selamat sore Ibu, boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Dinda. Ibu Dinda. Ibu Tina. Ibu boleh tahu gak Bu cara Ibu tahu tempat ini Bu? Saya tahu dari sini dari tetangga, katanya ada belajar ya buat nambah pintar anak, kata anak yang belum bisa lancar ngomong, nulis. Alhamdulillah kan dibantu sama kakak-kakaknya dikit-dikit. Kalau boleh tahu anak Ibu umur berapa Bu? 4. Nah terus ada alasan khusus gak Bu kenapa Ibu mengajak anak Ibu ke sini? Biar mau banyak temannya, mengenal juga pelajaran yang bergambar atau nasional begini. Anak-anak ini adalah bukti bahwa dimanapun mereka berada, mereka layak untuk mendapatkan kesempatan.
Halo Kak, selamat siang. Boleh perkenalkan namanya siapa dan dari mana? Nama saya Jikri Ardan dari kampus UIN Jakarta. Kak Jikri ya dipanggilnya ya. Kak Jikri boleh ceritain nggak nih cara tahu pertama kali TBM Kolong ini? Pertama tahu TBM Kolong ini kan waktu pertama kuliah juga di sini tahun 2022. Nah itu waktu baru masuk kuliah semester 1, jadi ada acara dari BEM ya, dari acara Dema. Jadi ada Dema mengajar gitu ke sini dan akhirnya minggu selanjutnya ikut terus gitu kan. Jadi sekarang jadi pengurus seperti itu. Berarti emang dari UIN sendiri ya Kak? Ya waktu itu pernah ngadakan semacam pengajaran gitulah. Selanjutnya baru mandiri ikut ke sini. Oh ya Kak, kan kemarin aku juga kesini nih Kak, dan aku ngeliat muka-muka kakaknya volunteer selalu beda. Nah itu Kakak tahu nggak tuh kira-kira ada dari komunitas acak atau emang dari UIN semua Kak? Sebetulnya ini kan memang untuk didirikannya ya pada awalnya dari anak UIN. Cuma selanjutnya itu kita terbuka volunteer dari mana saja, termasuk komunitas-komunitas yang mau bekerja sama dengan kita. Jadi banyak tiap minggunya itu selalu ada komunitas-komunitas yang kolaborasi dengan kita. Nah itu kita terima. Nah pertanyaan terakhir nih Kak, boleh tahu nggak sih Kak alasan khusus Kakak untuk bergabung di TBM Kolong ini dan mendidik dan bermain bersama anak-anak sekarang? Alasan khususnya jadi karena memang jadi seminggu 2 minggu selama perkuliahan itu kan pusing ya dengan banyaknya tugas dan lain sebagainya. Nah hari Minggu itu caranya saya buat bisa refreshing gitu, karena ketemu anak-anak tuh benar-benar bahagia banget gitu. Mood booster juga ya? Ya sebagai mood booster setiap minggunya gitu. Jadi senang banget lah bisa gabung di sini. Dengan penuh bimbingan kasih, mereka menemukan arah dan tujuan hidup. Untuk berbicara mengenai hal ini, harapannya banyak banget harapan di sini tuh. Kalau untuk yang terdekatnya semoga apa ya? Aku kurang bisa mengutarakan harapannya. Cuman kalau misalnya yang aku mau dari TBM Kolong itu tetap terjalin aja kegiatan seperti ini karena ini begitu positif. Salah satu tempat bahagia buat aku sendiri sih di akhir pekan tuh kayak melepas penat dan akhirnya ketemu anak-anak dan peluk anak-anak itu melepas, jadi ada kebahagiaan sendiri. Apa ya, kesannya banyak sih, semangat aja buat ngajarinnya, jangan patah semangat, pokoknya doa aja yang terbaik. Harapannya supaya anak-anak di sini walaupun memiliki keterbatasan, walaupun mungkin memiliki fasilitas yang kurang, harapannya bisa jauh lebih berprestasi dibanding orang-orang yang memiliki fasilitas lebih besar lagi gitu, lebih baik lagi. Di bawah kolong jembatan ini, kita menyaksikan kisah perjuangan dan harapan baru yang luar biasa. Kisah tentang tekad, semangat, dan harapan yang tak pernah padam. Bersama, kita bisa membuat perbedaan nyata dalam hidup mereka. Mari kita hargai dan dukung setiap usaha mereka dalam mengejar mimpi.